Ya Rabbi bil Mustafa badal maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa badal maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al. Nabiyyuna al-amirun nahi fala ahadun abarrafi qawlika minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtarimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqad qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa radhiyallahu anhu. Halaman 9 baris ke-15 dari atas, hitung sendiri dah. Halaman 9 baris ke-15 dari atas. Nanti di situ ada kalimat diawali wala yakulu sayyidun minan najasati illal khamra iza takhallala wal jilda iza duliba wa najisan yasiru hayawatan. Masih melanjutkan tentang masalah berbagai najis yang sudah disebutkan sebagian dari sesuatu yang dianggap najis. Selanjutnya walayat buru dan tidak bisa menjadi suci. Naon apaan saibun sesuatu minan najasati dari berbagai najis. Seluruh najis tidak bisa menjadi suci, walaupun najis itu sedetik atau sedikit atau kecil. Najis apapun wae, najis apaan aja, kagak bakal bisa menajis menjadi suci. Tapi kedepannya ada pengecualian, istisna illal khamra iza takhallala. Yang pertama kecuali arak apabila berubah menjadi cuka. Yang pertama nanti akan dijelaskan di depan. Yang pertama arak apabila menjadi cuka. Wal jilda iza dubiqa. Dan yang kedua kulit bangkai apabila disamak. Dan yang ketiga wanajisan yasiru hayawana, najis yang menjelma menjadi hewan. Apaan? Najis yang menjelma jadi hewan. Bangkai apapun juga, termasuk bangkai anjing. Kalau kelamaan kan benguk lalu membusuk, muncullah dari bangkai tersebut belatung. Nah, belatungnya itu suci. Belatungnya suci walaupun belatung dari anjing dan babi. Anjing dan babi, kalau sekarang diplesetin anjay, ya anjay, anjing dan babi. Walaupun belatungnya dari anjing dan babi suci belatung. Dalam pengertian, kalau seandainya belatung tersebut kita bawa sholat, maka sah sholat kita. Karena suci, tidak mencegah kesalahan sholat, tapi kagak boleh dikonsumsi. Selanjutnya
fa iza takhallalatil khamru bi ghairi ilqa'i shay'in biha imma bi nafsiha aw bi naqliha min nafsi ila zilli wa aksu aw bi fatirasiha tahurat ma'a ajza'id dunil mulaqiyatilaha wa ma fawqaha mimma asobatu indal ilyani. Ini yang pertama tadi dikatakan kecuali yang najis bisa menjadi suci khomer apabila menjadi cuka. Kalau zaman baheula, zaman dulu perasan anggur atau perasan buah-buahan apaan aja, jambu kelutuk dan lain sebagainya, biasanya dipakai buat bikin juga fermentasi. Didiemin tuh ditaruh di botol. Nanti nih perasan anggur itu kan hukumnya suci dan halal dikonsumsi, belum jadi halal dia. Didiemin, lama-lama bakalan membuih menjadi khamr. Maka yang tadinya suci berubah menjadi najis ketika menjadi khamr. Apaan aja tuh? Berbuih jadi khamr. Semuanya najis. Botol-botolnya juga terkontaminasi najis. Tutup botolnya juga terkontaminasi najis. Tapi kalau didiemin lagi, tuh khamr lama-lama berubah menjadi cuka. Lama-lama bisa berubah menjadi cuka. Maka ketika udah berubah menjadi cuka lagi, jadi suci, kembali ke asal. Kembali ke asalnya suci. Jadi asalnya suci itu perasan anggur, kemudian berubah menjadi arak, menjadi najis, kemudian berubah lagi jadi cuka, jadi suci kembali, sampai again dibalik lagi jadi suci. Itu makna khamr apabila menjadi cuka. Cuman kalau cuka ini zaman dulu, kalau cuka zaman sekarang bikinnya kagak begitu. Udah tinggal kita beli asam asetat, mau kadar asamnya berapa, tinggal dicampurin air. Campurin air, udah bukan dari khamr lagi. Kalau zaman kiwari, zaman now, atau zaman ayeuna, zaman sekarang udah modern, udah nggak kayak dulu lagi. Itu diantaranya. Maka bahasanya fa iza takhallalatil khamru bi ghairi ilqa'i shay'in biha, apabila khamr menjadi cuka dengan sendirinya, au bin naqliha min nafsi ila zilli, atau disebabkan karena dipindahin dari terik matahari ke tempat yang teduh. Ketika berada di terik matahari masih jadi khamr, dipindahin ke tempat teduh, berubah jadi cuka. Wa aksu, dan sebaliknya, tadinya di tempat yang teduh jadi khamr, dipindahin ke tempat panas jadi cuka. Au bi fatirasiha, atau gara-gara ditutup botolnya, sampahnya ditutup botolnya tuh khamr, bukannya berbuih, berubah jadi cuka. Maka khamr suci itu suci hukumnya. Ma'a ajza'id dunni al-mulaqiyatilaha wa ma fawqaha, disertai wadah dan tutupnya yang tadinya najis ikut suci, ikut suci. Indal gilian, walaupun tadi kena buih ketika jadi khamr. Kan ketika jadi khamr botolnya kan ikut najis tuh, tutup botolnya ikut najis. Tapi kalau udah berubah menjadi cuka, semuanya jadi suci kembali tuh. Wa in alqa fiha shay'un fala, tapi kalau dilemparkan atau dicampur dengan sesuatu maka tidak menjadi suci. Jadi proses khamr menjadi cuka itu hukumnya suci kalau tanpa bantuan benda apapun juga. Kalau pakai bantuan benda, pakai ragi dan bahan-bahan yang lainnya, maka hukumnya ketika jadi cuka tetap najis, nggak menjadi suci. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi hewan najis yang berubah menjadi hewan itu belatung. Dan yang ketiga tadi pengecualian itu najis yang bisa menjadi suci, yaitu kulit bangkai. Yang disebut kulit bangkai adalah kulit dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka kulitnya hukumnya najis, termasuk kulit buaya, kulit orai atau ular, kulit cicak, kulit tikus, DSD dan seterusnya. Begitu juga yang disebut kulit bangkai adalah kulit hewan
hewan yang boleh dimakan dagingnya tapi mati bukan disembelih. Kulit kambing kecebur jurang, kulit kebo jatuh dari hotel misalnya tuh, kulit ayam ketabrak motor dan lain sebagainya, itu semuanya bisa menjadi suci tapi dengan cara disamak. Wadabku, cara nyamaknya nih, wadabku adapun menyamak, wa nazkul kudolati, menghilangkan daging-daging lebih, bikulli irribin, dengan tiap-tiap sesuatu yang rasanya kelak atau kecut, seperti cangkang atau kulit delima. Kulit delima rasanya tuh gimana, itu model gitu tuh. Walau najisan, walaupun sesuatu itu benda najis, katanya seperti kulit akan kotoran merpati, burung dara, katanya burung dara kotorannya itu pelan atau kecut. Cobain dah kalau percaya kalau di rumah, kali aja masih penasaran tuh. Jadi di kulit nih, kulit misalnya kulit ular diseset, nah daging-daging lebihnya kan masih ada tuh kelebihannya, yang nempel di kulit, bersihin tuh pakai kulit delima terus sampai bersih, sampai bersih. Setelah bersih, maka yang tadinya najis pindah ke level mutan najis, terkontaminasi dengan benda najis, lalu cuci, maka jadi suci. Jadi suci, berubah jadi suci itu. Jadi perubahannya begitu, kulit ular maka suci, tinggal dah dijahit, dibikin gesper, kulit buaya dibikin tas, dibikin sepatu, mau kulit ular kali aja, apa kulit tikus kan banyak banget di rumah kita tuh. Cobain aja mau tikus bantai semua tuh 100 ekor aja, kita ambil, kita kulitin semuanya, kemudian bulunya kerok, tinggal kulitnya doangan. Habis itu kulitnya apa dibersihin, sisa-sisa dagingnya pakai kulit delima atau pakai tai merpati yang ada di kita tuh. Bahannya ada di kita dua, kulit delima sama kotoran burung dara. Pakai itu dah, gosok-gosokin sampai bersih, sampai sisa-sisa dagingnya kagak nempel di kulit. Udah selesai cuci, jadi suci. Tinggal bikin sejadah, bawa antar jemaat besok sholat, nggak apa-apa, bikin masker dan lain sebagainya tuh. Sah-sah itu hukumnya udah suci kulit bangkai itu, asal disamak. Lalu gimana kalau kulit yang zaman sekarang yang banyak beredar di pasaran tapi yang yang original, kulit buaya, kulit ular, ini udah disamak belum? Insya Allah udah disamak. Karena yang namanya kulit kalau kagak disamak itu berpotensi bisa menjadi bau kalau kena air. Kalau kena air, makanya rata-rata disamak. Terserah yang nyamaknya muslim ataupun non muslim sama aja, jadi bebas, yang menyamaknya siapa aja asalkan disamak sah, itu aja, hukumnya suci. Selanjutnya, wala yakfi milun wa turabun wa samsun, tidak cukup garam, wa turabun dan tanah, wa samsun dan matahari. Gak cukup tuh pakai garam sama pakai tanah sama di koek alias dijemur, nggak cukup. Nah itu bikin kulit beduk gimana? Katanya dijemur pakai garam. Itu mah kulit yang udah suci. Kulit udah suci kan, kulit suci, kulit korban atau kulit hewan yang disembelih itu mah kagak ngaruh, mau disamak nggak disamak sama aja, tetap suci. Cuma disamak itu biar kagak bau kena air gitu aja. Maka nggak masalah tuh kulit kambing yang disembelih pakai garam ruangan, dijemur ruangan, nggak masalah, emang asalnya udah suci, bukan najis. Ini yang najis kagak cukup dengan cara disamak itu mempergunakan bahan garam atau tanah atau dengan cara dijemur ruangan, nggak pakai bahan-bahan yang rasanya kelak. Wala yajibu istimalu ma'in bi asnanihi, dan tidak wajib mempergunakan air di tengah-tengah menyamak. Nggak wajib, boleh nggak pakai air juga. Lakinnahu ba'da dabghi kasaubin mutanajisin payam jibu ghusluhu bima'in tahurin. Akan tetapi kulit yang udah disamak seperti pakaian yang terkena najis. Baju kalau kena najis bisa jadi suci lagi kalau dicuci. Nah begitu juga dengan kulit yang habis disamak harus dicuci.
agar menjadi suci. Jadi kalau ada kulit buaya, kulit ular, banyak tuh biasa pinggir kali tuh, kemudian ada sanca kembang, kulitin diambil kulitnya najis. Alasannya simpel, karena ular nggak boleh dimakan dagingnya, maka kulitnya juga jadi najis. Kemudian kita samak kayak tadi tuh, udah disamak naik level kedua, mutan najis, jadi terkontaminasi benda najis, cuci, maka naik ke level ketiga jadi suci. Jadi suci setelah disamak baru dicuci. Wala yajuz wala yaqulu bihi jildu kalbin wa khinzirin, dan tidak bisa menjadi suci dengan sebab disamak apaan jildu kalbin, kulit asuk, kulit anjing, wa khinzirin, dan kulit bakau alias babi. Adapun kulit anjing dan babi itu tidak ada dalam pengecualian, tetap yang namanya anjing sama babi walaupun disamak sekalipun tetap aja kulitnya najis. Kulitnya pengecualian anjing dan babi. Kulit yang lain bisa jadi suci dengan disamak. Kayak kulit ular kali aja nih abang kita memproduksi peci dari kulit kulit cicak. Kulit cicak kan kayaknya melar tuh, nggak apa-apa kok kulit aja kalau emang cicak ada kulitnya. Kumpulin 100 ekor cicak, kulitnya disamak, dicuci, bikin peci, sah-sah aja. Walau kana alal jildi, dan apabila ada di kulit tersebut sakrun, rambut atau bulu, lam yakur as-sakru bidabdi, maka rambut tersebut tidak menjadi suci dengan sebab disamak. Wa yufa an qalilihi, dan dimaafkan dari sedikit rambut tersebut. Cuman kan kalau ada binatang yang punya bulu, kalau buaya, ular kan nggak ada. Harimau kan banyak tuh. Kalau zaman dulu dijadiin magic tuh, larinya ke SAG ya, Sarjana Lamboim, larinya ke SAG. Itu bulu harimau, kulit harimau disamak, kemudian bisa menjadi suci. Tapi yang jadi masalah bulunya itu tidak bisa menjadi suci dengan sebab disamak, maka bulunya tetap najis. Sekarang kita isiin tulisan Al-Quran di kulit tersebut, berarti sama aja menulis Al-Quran di kulit yang najis itu. Kecuali kalau sedikit rambutnya masih bisa, itu dimaafin. Jadi kalau yang bisa suci cuman kulitnya doangan. Adapun rambutnya tetap najis, kecuali kalau sedetik alias sedikit, itu dimaafkan. Wa ma tanajjasa bi mulaqati shay'in minal kalbi wal khinziri la yakunu illa bi muslihi sab'an. Adapun sesuatu yang terkena dari sesuatu dari anjing dan babi, maka tidak menjadi suci dengan basuhan kecuali dengan 7 kali basuhan. Ini menerangkan tentang najis kelas berat, mughallazo, artinya kelas berat, karena cara menghilangkannya lebih berat dibandingkan najis yang lain, makanya disebut mughallazo, kelas berat. Ini najis anjing dan babi. Kalau mazhab Imam Syafi'i, guru-guru kita, ulama-ulama kita, yang dimaksud kena najis anjing dan babi, satu adalah kena air liurnya atau cairan yang ada di tubuh anjing dan babi. Cairan itu mencampur satu air liur, ingus, congai kalau emang dicongean, kemudian juga kotoran, kemudian juga keringat, dan juga air mata dan air mani. Jadi cairan, kita terkena cairan dari tubuh anjing dan babi. Yang keluar dari tubuh anjing dan babi hukumnya najis mughallazo, sesuatu yang terkena, baik badan, pakaian, atau perabotan dan lain sebagainya. Yang kedua, bukan cairan, cuman disentuh dalam kondisi basah. Lebih luas kalau dalam ulama kita tuh, baik anjingnya yang basah atau sesuatu yang disentuhnya yang basah. Sebagai contoh, anjing liwat, habis mandi kolam renang tuh anjing kelewat, kemudian nyempres tuh kena
kain kita kering, najis mughalazah karena anjingnya basah. Atau sebaliknya, kain kita yang basah, anjingnya kering, najis mughalazah. Tapi kalau kering sama kering kan najis, kering sama kering kan najis. Sebagai contoh, kita main ke rumah teman, miara anjing yang lucu itu kan ada, walaupun lucu tetap aja anjing, tetap aja anjing. Ditaruh di meja, kita elus-elus, tangan kering, bulunya kering, selama kagak dikilatin suci. Kering sama kering nggak masalah, nggak masalah. Nah kalau basah model begitu hukumnya najis mughalazah. Najis mughalazah itu cara dibasuhnya 7 kali basuhan. Ihdahuna biturabin tahirin, salah satu basuhan dengan tanah yang suci. Yastauibul mahallah, yang meratai tempat yang terkena najis. Wa yajibu masjuhu bima'in tahirin, dan wajib dicampur salah satu 7 air ini dengan wajib dicampur tanah tersebut dengan air yang suci. Wa yundabu ja'luhu bi ghairil akhirati, dan disunahkan dijadikan di selain yang akhir. Jadi 7 kali basuhan, salah satunya pakai tanah. Cuman kalau bisa jangan di akhir, kalau bisa mau pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, terserah. Utamanya jangan yang ke-7, tapi boleh-boleh aja sih yang ke-7, cuman sunnahnya jangan yang terakhir. Paling utama yang pertama. Caranya sebagai contoh, tangan saya kena kejilat anjing, ambil air, sebelum saya siram saya minum dulu dikit. Saya siramin dulu satu, baru tanah, dan 1 kali basuhan, baru selanjutnya 6 kali basuhan air doakan. Atau boleh juga tanah dulu taruh, baru basuh air, berarti 1 kali hitungannya. Campuran pertama tanah dengan air, baru ke sana air doakan, jadi 7. Atau tanah ditaruh di gelas, diaduk jadi coklat kayak bajur, kemudian baru dibaju, berarti itu 1. Kesononya nggak wajib pakai tanah lagi, cukup air bening aja, air bening aja. Jadi 7 kali basuhan, udah secara merata. Atau kalau airnya itu banyak di kolam, kita kena sesuatu dari najis mughalazah ini, cukup dicelemin, digoyangin 7 kali. Kebetulan kolamnya itu kalinya itu coklat kayak di kampung-kampung tuh kan, coklat biasa tuh udah bercampur tanah, udah nggak perlu pakai tanah lagi, udah begitu karena dijelaskan anjing, dicelemin, goyangin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai. Pokoknya jadi kampung tuh banyak pohon yang merah anjing buat jaga rumah, ataupun buat jaga ladang, atau buat berburu, kan diperkenankan. Cuma mereka juga lebih mudah ketika menghilangkan najisnya karena terbiasa. Kalau kita nggak terbiasa, makanya agak ribet. Itu 7 kali basuhan. Selanjutnya, wala yaqumu, dan tidak bisa menduduki ghairu turabi, selain tanah, makomahu, akan kedudukan tanah, kasobunin wa usnanin, seperti sabun dan sejenis tumbuhan untuk mencuci seperti lumut. Jadi tanah nggak bisa digantiin pakai sabun. Zaman sekarang kan modern, diganti aja tanahnya, dan pakai sabun aja, pakai deterjen dan lain sebagainya. Nggak bisa, tetap harus tanah, tanah nggak bisa digantikan dengan sesuatu apapun. Walaupun sesuatu yang gantiinnya itu kelihatannya lebih bersih, tetap aja nggak bisa, harus pakai tanah syariatnya. Itu najis mughalazah. Selanjutnya, nah ini untuk menghilangkan was-was pada diri kita nih. Walau ro'a, apabila seseorang melihat hirrotan, akan seekor kucing, takulu najasatan, mengkonsumsi najis, summa saribat min ma'iduna kullataini, kemudian setelah itu dia minum air yang kurang dari 2 kulat, qabla an taqiba anhu, sebelum hilang dari dirinya najasathu, maka membuat najis itu kucing terhadap air tersebut.
Wa in gobat zamanan yumkinu fihi wulubuha fi kullataini, apabila dia sempat hilang sebentar seukuran waktu yang memungkinkan dia mencuci mulutnya di air yang banyak, summa saribat minal qalili, kemudian dia minum air yang sedikit, lam tunajishu, maka tidak menajiskan air tersebut. Nih, ini air atau dikit nih, ada kucing, kita lagi duduk atau lihat kucing makan bangke tikus, bangke kan bangke tuh, otomatis kan mulutnya ada najisnya tuh. Setelah itu dia nggak kemana-mana, dia tidak sendiri itu, dia langsung minum air kita, maka ini gelas dan airnya menjadi najis. Tapi yang kedua yang kan najis, ada kucing makan babi hitam atau tikus, habis itu dia hilang 2 menit, hilang dari mata kita 2 menit, kemudian datang lagi dia minum air itu, maka ini kan najis. Loh, kenapa kan najis? Karena sempat hilang 2 menit. Bisa aja 2 menit itu dia kumur-kumur. Ada kemungkinan begitu. Bisa aja 2 menit itu dia kumur-kumur. Ini menghilangkan sifat keraguan kita. Sekarang kita lariin ke sholat, di analogiin cerita tentang sholat. Kita lagi sholat, kemudian lagi tahiyat awal, tiba-tiba melihat kucing kecil. Yang namanya kucing, kapan sih dicebok? Gak pernah kita lihat kan? Kapan dicebok? Habis kencing langsung nyamperin kita, duduk di pangkuan, maka sholat kita kasar. Alasannya karena kita membawa kucing yang suci yang nempel dengan najis. Surah yang kedua, kita lagi tahiyat awal, melihat kucing kecil, habis itu dia hilang 2 menit aja, lama-lama 2 menit hilang. Datang lagi kita masih tahiyat, dia duduk di pangkuan kita, sah sholat. Loh, kenapa kok tadi kan kencing kita lihat sendiri? Karena yang 2 menit hilang ini kemungkinan dicebok, dia ke toilet. Waduh, 2.000 lagi, boleh ke toilet. Ada kemungkinan begitu tuh, ada kemungkinan seperti itu. Sekarang lariin lagi ke anak bocah yang belum disunat ataupun yang sudah disunat. Kadang-kadang kan kita ketakutan, oh, belum disunat jangan megang, jangan megang. Lah kagak ada masalah. Agak kalau kecuali orang yang belum disunat itu dianggap najis karena di bawah kuluknya itu wajib dihilangkan, otomatis yang di bawahnya itu hukumnya najis. Tapi kan kita nggak yakin, bisa aja tuh bocah ketika di kamar mandi dilipet, dicuci, kemudian di situ baru sholat, ya hukumnya sah. Kecuali kita yakin ngelihat sendiri tuh bocah habis kencing kagak cebok, habis itu langsung deketin kita, kepegang kesentuh, maka nggak sah sholat kita. Alasannya kenapa? Karena kita menempel dengan bocah yang suci, yang mana dia nempel dengan najis alias itu. Tapi kalau yakin, tapi kalau bocahnya hilang 2 menit, dia kencing depan kita, kemudian hilang 2 menit, datang lagi, kemudian langsung ngegrembengin orang tuanya atau langsung belum orang tuanya lagi sholat, sah. Alasannya kenapa? 2 menit hilang, kemungkinan dicebok, kemudian dicebok, apalagi yang belum sunat, itu untuk menghilangkan sifat was-was. Karena qaidahnya annal asya adapun segala sesuatu asluha thahir, segala sesuatu hukumnya suci, apapun juga sesuatu itu suci, kecuali kalau kita melihat langsung ada najisnya atau ada informasi yang bisa dipercaya bahwa di situ ada najisnya, baru najis. Jadi kalau kita masuk rumah nih, lantai kan asalnya suci, selama kagak kita lihat langsung tuh ada najisnya, selama kagak ada informasi ada najisnya, udah suci. Kalau nggak begitu kita was-was mulu, itu was-was mulu. Suci selama kagak melihat langsung, ama selama kagak ada informasi yang memberitahukan ada najisnya, maka itu hukumnya suci. Itu kaidah asalnya seperti itu. Selanjutnya, wa dukhulun najasati, adapun asap najis itu najisun, hukumnya najis. Asap najis, dukhon
yaitu asap dari pembakaran seperti rokok disebutnya duhan kan asap dari pembakaran. Kalau penguapan namanya buhur. Kalau buhur nggak najis. Buhur ada tuh di kita tuh, sering kita, khususnya lagi musim hujan. Maaf saya nggak ngomong jorok. Kalau lagi musim hujan, lagi musim dingin, biasanya perut kita itu lebih cepat memproses makanan. Makanya kan bawaannya kita lapar dulu. Kalau kita main-main ke puncak, ke Dieng dan lain sebagainya, bawaannya cepat lapar karena cepatnya udara dingin, perut panas, proses makanan cepat. Nah pada saat kita buang aja, maaf ini, kalau kita perhatiin, kita pantau, itu agak ngebul, berasap kotoran itu namanya buhur, uap. Nah itu suci, nggak najis. Jadi nggak masalah kita ngejemur. Tuh kan WC kita biasanya plus kan tuh, buat mandi juga, buat buang hajat juga, buat jemur CD juga, segala macam tuh. Jadi nggak masalah. Ini buhur, asap dari pembakaran, asap atau uap bukan melalui pembakaran dengan api. Nah ini dengan api. Kalau yang dengan api hukumnya najis, seperti kayu bakar zaman dulu. Kalau zaman sekarang nyate, aromnya dikencingin sama kucing, maka aromnya najis. Kenapa? Kalau najis dibakar, asapnya juga najis. Asapnya najis. Atau kayu sawu dan kayu segala macam dibikin buat masak kupat dan lain sebagainya. Sedangkan pohon sawu itu banyak kotoran ayamnya. Orang ayam pada bikin pilah di situ, pada bikin ailah, ada bikin homestay segala macam di atas itu. Kan banyak kotoran itu. Dibakar tuh kayunya, maka hukumnya asapnya najis. Wadukon najasati najisun, hukumnya najis. Tapi wayu fa'an yasirihi, mati dimaafin kalau sedikit, nggak apa-apa. Kalau banyak hukumnya najis, selama pakaian dan badan kita kering, basah. Makanya kedepannya itu fa'in masaha kasirohu antanurin bihirkotin yabisotin fazala tohuroh. Kalau kita usap tuh kan asapnya pada nempel tuh di dapur. Kalau zaman dulu kan pada pesantren itu masih ada tuh, asapnya tuh pada nempel. Sedangkan kayu campur sama najis, kan asapnya najis kan nempel tuh di cemong tuh, pada cemong di tembok. Kemudian kita hilangin pakai lap yang kering, bersih, suci. Kalau kering, kalau lapnya kering, kalau pakai lap yang kering. Cuma autubatan pala, kalau seandainya lapnya itu basah, maka nggak suci, jadi najis semua itu dapur, najis semua. Kalau pakai lap basah, makanya kalau kita masak pakai kayu, yang kayunya itu ada bekas kotoran ayamnya dan lain sebagainya, badan pemakaian kita mesti kering. Kalau kita basah, najis terkena asapnya. Tapi kalau kering nggak masalah, karena kering dengan kering, boleh diceritakan tadi kering sama kering. Selanjutnya, fa'innahu bisa alaih fatohirun, apabila di atas kompor yang pakai kayu yang najis itu dimasak roti, kalau di kita mah jarang roti, manggang, sate atau nyate, maka hukumnya suci. Tapi walas kalau roti najisun, tapi baunya roti menjadi najis. Kalau seandainya open zaman dulu pakai arep, kemudian di atas manggang ikan apa aja, ikan gurame bisa dibakar gitu. Kemudian arepnya ada bekas najisnya, campuran asapnya kan najis. Kemudian makan gurame yang suci cuma yang atas doang, yang bau najis, hukumnya itu yang bau najis. Begitu juga nyate, arabnya dicampur dengan najis, maka yang hukumnya boleh dimakan yang atasnya doangan, yang bawahnya najis. Kalau diulang balik najis dua-duanya, kalau diulang balik ya najis buang udah. Itu kalau kita nyamuk, kita tahu arabnya bercampur dengan najis. Tapi kalau pakai wadah, penggorengan, panci dan teman-temannya, maka pantat pancinya doangan yang hukumnya najis. Karena katanya itu masakannya maka nggak masalah. Selanjutnya
Wayakfi bi baulis sobi, dan dianggap cukup di dalam air kencing anak bocah laki-laki allazi lam yakul ghairul labani, yang belum mengkonsumsi selain air susu apa arrosu, memercikkan air ma'a qolabatil ma'i, disertai meratanya air, wala yustaratu sailanuhu, dan tidak disyaratkan mengalirnya air. Jadi kalau punya bocah laki-laki belum mengkonsumsi selain air susu, kecuali untuk obat. Kalau buat obat buangan dikit nggak apa-apa, atau buat gizi nggak apa-apa. Ini belum mengkonsumsi pisang, bubur serelak dan lain sebagainya, masih murni asi ibunya, masih murni asi ibunya, itu belum makan apa-apa. Usianya pun kurang dari 2 tahun, maka kemudian dia kencing, maka kencingnya itu hukumnya najis mukhaffafah, ringan. Artinya ringan, disebut ringan karena cara ngebersihinnya lebih ringan dibandingkan yang lain. Cukup dipercikin air. Kalau mau apa-apa nggak perlu dibanjur begitu, ambil aja air, ambil air, percikin kain kita, sampai rata, udah selesai. Itu yang dilakukan Rasulullah tuh. Tapi jarang kalau zaman sekarang bocah, tapi ada kencingnya doang kan. Berbeda dengan engeknya. Kalau engeknya tetap sama engek sama bapaknya, sama engek bapaknya hukumnya itu. Ini air kencing doang kan, itu pun bayi laki-laki. Nah berbeda wabaul sobiyati wa kazal unsa yugsalu kal kabirati. Adapun air kencing bocah awewe perempuan, begitu juga air kencing bocah waria yang punya 2 jenis kelamin, pukulan bedung dia punya, dompetnya kagak ada seretnya dia punya, atau disebut banci, ban artinya kemaluan, double ci kemaluan, double kemaluan, jadi kemaluannya ada dua. Kalau kemaluannya satu menyerupai perempuan, biasa disebut banci kaleng, banci kaleng itu diantaranya. Itu kalau model begitu, 2 adalah perempuan dan banci yang punya 2 jenis kelamin, itu sama air kencingnya sama orang dewasa, bukan mau apa-apa, mutawasitoh, pertengahan, sama. Hikmahnya kenapa? Katanya apa bedanya bayi laki-laki dengan bayi perempuan di masalah air kencingnya? Katanya karena orang lebih suka dengan hikmahnya nih, hikmah diringankan air kencing bayi laki-laki, karena orang lebih suka dengan bayi laki dibandingkan bayi perempuan, lebih suka. Kecuali kalau gede ya, kalau gede lebih suka yang perempuan tidak dibandingkan bayi laki-laki. Ini kalau masih kecil lebih suka bayi laki-laki, karena lebih suka bayi laki-laki itu banyak yang gendong, karena banyak yang gendong otomatis banyak yang dikencingin, maka dikasih dispensasi perikanan itu dengan cara menghilangkan najisnya cukup dipercikan. Yang kedua hikmahnya, karena bayi laki-laki air kencingnya lebih tipis dibandingkan bayi perempuan, dan lebih bau katanya air kencing bayi perempuan dibandingkan bayi laki-laki. Udah, saya cuma laki-laki semua bocah saya tuh, kakak ngalamin bayi perempuan, belum ngalamin bayi perempuan. Katanya coba dah dites tuh yang punya bayi laki dan bayi perempuan. Itu hikmahnya aja, bukan alasan. Maka itu bedaan kenapa kok bayi laki-laki najis mukhaffafah, bayi perempuan air kencingnya najis mutawasitoh, bayi perempuan mutawasitoh. Wa masih wazalika minan najasati, adapun sesuatu selain najis anjing dan babi, selain najis bayi yang masih kecil, bayi laki-laki, dari berbagai najis yang lainnya, itu disebut najis mutawasitoh, pertengahan. Jadi buolazonya udah tuh, anjing dan babi. Yang paling ringannya udah air kencing bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun, belum mengkonsumsi selain air susu. Nah selain yang 2 itu namanya mutawasitoh, najis pertengahan. Nah itu caranya, inlam yakun lahu ainun, apabila tidak ada bendanya, kapa jamir ma'i alaihi, maka cukup alirin air di atasnya. Artinya kalau najisnya udah nggak ada baunya, bentuknya, rasanya, warnanya, maka cukup bajuinnya sekali. Ini bukan
tapi kita lihat udah nggak ada, udah ceplakannya udah nggak ada, udah bersih. Apa dia lap atau apain, tapi yakin ini gratis. Tinggal dibajur aja sekali, tinggal dibajur sekali, di situ lap. Jangan dilap malah bikin melebar kan, bikin melebar tuh bekas najisnya. Maka cukup dibajur sekali. Beda kalau masih ada warna, bau dan rasa, yang insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ada kitab itu doa di depan bukan kopiannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mithaiba bi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muttali ala sarairi wa niyati ikbi jami'a hajati wal birzunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni bima madha wa ma yati waktubni bi diwani sadati wasluk bi sabila najati bi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un bi ata rahibun bi ridha mustaslimun bi qada faktubni min awliya wasluk bi sabila huda wa alhiqni bi hasbiya wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sallam.